Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Firdaus Asidiki, akan menjelaskan tentang materi meyakini iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul adalah iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Diutusnya Nabi dan Rasul itu merupakan bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemurahan Allah kepada setiap umat diutus seorang Rasul. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus Rasul kepada mereka melalui para Nabi dan Rasul itu. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan di dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Ahzab ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Yang artinya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45. Jadi dari penjelasan ayat tersebut ada 4 tugas yang diemban oleh seorang Nabi dan Rasul. Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya, yang kedua sebagai pembawa kabar gembira, dan yang ketiga sebagai pemberi peringatan, yang keempat sebagai juru dakwah. Yang pertama, tugas Nabi dan Rasul sebagai saksi bagi umatnya. Di hari kelak setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui siapa yang benar mengikuti Nabi dan Rasul, serta siapa yang hanya mengikuti Nabi dan Rasul tapi amal perbuatannya menyelisih mereka. Bagi seorang yang telah disaksikan oleh Nabi dan Rasul bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul itu, maka ia termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini khusus bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Nabi dan Rasul Allah. Bagi orang yang tidak beriman, hal itu tidak berlaku karena hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, tugas Nabi dan Rasul adalah sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Bagi orang-orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan mereka berbuat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul yang keempat adalah sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para Nabi dan Rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Tujuannya adalah agar manusia menjadi orang yang beriman. Mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul selalu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tantangan itu berasal dari orang-orang yang ingkar dan ragu terhadap kenabian ataupun kerasulan para Nabi dan Rasul Allah. Dalam rangka mengokohkan kenabian dan kerasulan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul Allah. Secara bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti melemahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2.
Yang pertama adalah mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contoh mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Nuh yang membuat perahu besar ketika terjadi banjir bandang. Yang kedua mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan sebagainya. Yang kedua ada mukjizat dari Nabi Muhammad yang bersifat keseluruhan. Misalkan Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa Al-Quran. Yang kedua meneladani para Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nabi dan Rasul memiliki tugas-tugas yang tidak mudah dijalankan oleh manusia biasa. Selain itu, selalu saja ada tantangan dari orang-orang yang ingkar dan ragu kepada Nabi dan Rasul. Adapun sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama, sifat wajib Nabi dan Rasul adalah sidik. Sidik berarti benar. Para Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Yang kedua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan terhadap umat-umatnya. Yang ketiga, tabligh berarti menyampaikan. Para Nabi dan Rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Para Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulan, memberikan jalan keluarnya, sekaligus mampu memahami persoalan umat dan memberikan jalan keluarnya. Keberadaan sifat wajib mengandung makna adanya sifat yang pasti ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat yang pasti tidak ada pada Nabi dan Rasul adalah sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat tersebut adalah kizib, yang berarti dusta, khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya, yang ketiga kitman, menyembunyikan, dan yang keempat baladah, yang artinya bodoh. Selain sifat wajib dan mustahil, para Nabi dan Rasul juga memiliki sifat jaiz, yakni sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri Nabi dan Rasul. Seperti Nabi dan Rasul juga memiliki rasa sakit, lelah, membutuhkan makan, membutuhkan minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. Sifat jaiz ini memiliki beberapa manfaat. Yang kedua, karakter para nabi dan nabi ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala telah membedakan derajat para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul ada yang memiliki derajat yang disebut dengan nabi atau rasul ulul azmi. Rasul-rasul ulul azmi ini adalah berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Mereka memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan sikap dalam berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul ulul azmi ada 5 nabi yang mendapat gelar. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Contoh keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh adalah memiliki kesabaran dalam berdakwah kepada kaumnya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah, mengajak kaumnya beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah untuk membuat kapal di atas gunung, beliau mendapat banyak ejekan dari kaumnya. Tapi tetap sabar, tabah, dan teguh hati dalam menjalankan perintah itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar ulul azmi karena keteguhan dan kekokohannya dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan risalah Allah. Beliau memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud,
sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya. Meskipun dihukum dengan dibakar, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sabar menjalaninya dan tetap teguh hati untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam memiliki keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah di wilayah Raja Fir'aun. Meskipun harus melawan Raja Fir'aun yang sangat berkuasa, Nabi Musa tetap menjalankan tugasnya dalam berdakwah, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan luar biasa dalam membimbing pengikutnya menjalankan agama di tengah tekanan politik dari penguasa Romawi. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah, membebaskan umat manusia dari kegelapan zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Kelima Nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut adalah nabi-nabi yang mendapatkan keteguhan hati, kesabaran dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi godaan, dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah dalam berdakwah kepada umat-umatnya. Maka 5 Rasul Ulul Azmi itu mendapatkan gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Siswa yang budiman, kalian tentu tahu bahwa masa sekarang ini dikenal dengan istilah era digital. Sementara kalian yang lahir dan tumbuh di era ini disebut sebagai generasi digital. Bahkan kalian juga sering disebut dengan digital native atau penduduk digital asli. Karena semenjak usia dini, kalian sudah akrab dengan dunia digital. Istilah digital merujuk kepada penggunaan teknologi sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Di era digital, informasi dapat diperoleh sekaligus disebarluaskan secara mudah dan cepat, mulai dari dunia ilmu pengetahuan sampai hiburan. Informasi itu bisa didapatkan melalui program atau beragam fasilitas yang disajikan oleh internet, seperti website, blog, dan sebagainya. Ada banyak hal positif yang bisa kalian lakukan di era digital. Di era ini, informasi tentang topik-topik yang dibutuhkan ataupun disukai dapat diperoleh dengan mudah. Era digital juga bisa dijadikan sarana untuk mempererat tali silaturahim. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Karakter-karakter ini sangat diperlukan dalam berinteraksi di dunia digital. Karakter-karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar bisa berselancar di internet secara aman dan bertanggung jawab. Ada 3 cara yang diberikan oleh UNICEF agar menjadikan internet sebagai tempat berinteraksi yang aman. Dengan adanya digital, maka kita perlu berhati-hati dalam menggunakannya. Yang terakhir terkait materi iman kepada Nabi dan Rasul adalah manfaat dan hikmah kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, dengan beriman kepada Nabi dan Rasul akan menyempurnakan iman kita. Yang kedua, kita akan terdorong menjadi manusia yang beriman. Yang ketiga, dengan adanya iman kepada Nabi dan Rasul adalah dapat memberikan kita menjadi suri tauladan yang baik bagi Nabi dan Rasul dan mengamalkan ajarannya. Selain itu, manfaat beriman kepada Nabi dan Rasul dapat menumbuhkan sikap dermawan, cerdas, jujur, perilaku mulia yang bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, manfaat beriman kepada Nabi dan Rasul adalah menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah atau ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita, yakni agama Islam, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul. Dan berikutnya, manfaat beriman kepada Nabi dan Rasul adalah giat dan rajin dalam mencari rizki
yaitu rizki yang halal, rizki yang berkah, dan rizki yang menjadikan bermanfaat bagi kita. Yang terakhir, beriman kepada Nabi dan Rasul dapat bermanfaat untuk bagi kita, bagi orang lain, bagi semua umat manusia. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.